Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Junis, di mata pelajaran Seni Budaya. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang tata teknik pentas. Apa aja ya materi yang akan kita pelajari di tata teknik pentas? Ya, di sini kita akan mempelajari tentang 3 materi. Yang pertama ada pengertian, fungsi, dan ruang lingkup tata teknik pentas. Dari pengertian tata teknik pentas. Tata teknik pentas terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada tata, yang berarti susunan atau aturan. Sedangkan teknik berarti cara. Dan pentas adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk pertunjukan. Jadi, tata teknik pentas adalah penataan atau penyusunan pemain, benda-benda, dan perlengkapan penunjang pertunjukan di dalam bingkai pentas dengan mempertimbangkan aspek etika dan estetika. Lalu, fungsi dari tata teknik pentas itu sendiri adalah yang pertama, menjadikan pertunjukan lebih baik dan variatif. Yang kedua, memberikan kepuasan. Dan yang ketiga, bermakna bagi penonton dan artisnya. Setelah fungsi, kita masuk ke dalam ruang lingkup tata teknik pentas. Apa saja yang akan kita pelajari di tata teknik pentas ya? Ruang lingkupnya itu ada tempat pementasan, dekorasi, tata cahaya, tata suara, dan perlengkapan pentas dengan cara perlakuannya. Contoh komponen itu saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam sebuah kegiatan pertunjukan. Mari kita bahas satu persatu dalam ruang lingkup tata teknik pentas. Baik, untuk ruang lingkup yang pertama, di sini ada tempat pementasan ya. Tempat pementasan itu dari kata pentas. Apa itu pentas? Pentas adalah sebuah tempat yang dipergunakan untuk pertunjukan. Pentas belum tentu merupakan panggung. Tetapi pentas itu dapat berupa sebuah tempat yang mendatar saja. Misalnya di halaman rumah untuk pertunjukan ataupun di tanah lapang atau lapangan gitu ya. Jadi kalau kalian mendengar kata pentas itu tidak semua berupa panggung, tapi juga bisa berupa tempat yang datar saja. Baik, selanjutnya ada macam-macam tempat pementasan. Tempat pementasan yang pertama itu berupa panggung prosenium atau gedung pertunjukan. Selanjutnya ada panggung arena terbuka dan ada pendopo serta halaman. Pementasan yang pertama itu ada panggung prosenium. Ya, dalam panggung prosenium itu bisa kalian lihat ya gambarnya yang tertera pada slide tersebut. Ini merupakan panggung prosenium atau gedung pertunjukan. Ya, ini kerangkanya dalam panggung prosenium. Ya, disebut juga sebagai panggung bingkai. Ya, jadi panggung prosenium itu disebut juga sebagai panggung bingkai karena penonton menyaksikan pertunjukan melalui sebuah bingkai. Ya, ini bingkainya. Ya, bisa kalian lihat ya, ini bingkai dari panggung prosenium tersebut. Bingkai yang dipasangi layar yang memisahkan antara pemain dan penonton. Ya, biasanya dalam bingkai tersebut atau dalam layar ini ada layar buka tutup gitu ya, sebagai pemisah antara pemain dan penonton. Demikian tentang panggung prosenium.
ada panggung arena terbuka. Ya, untuk panggung arena terbuka ini bersifat permanen untuk suatu pertunjukan yang berada di luar ruangan. Contohnya pentas arena permanen yaitu panggung terbuka di Candi Prambanan. Atau juga panggung terbuka yang seperti ini ya. Ini untuk panggung arena terbuka. Selanjutnya, pentas arena. Pentas arena merupakan bentuk pementasan yang paling sederhana dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Tempat pementasan tersebut dapat dibuat di dalam maupun di luar ruangan. Jadi untuk pentas arena itu bisa kita lakukan di luar ataupun di dalam ruangan. Untuk macam-macam pentas arena, yaitu ada pentas arena tapal kuda, pentas arena bentuk U, pentas arena penuh atau bujur sangkar, kemudian ada lagi pentas arena lingkaran, dan masih banyak pentas arena yang lainnya. Demikian untuk pentas arena. Selanjutnya, setelah tempat pementasan, kita masuk ke bagian dekorasi panggung. Apa sih dekorasi panggung itu? Ya, dekorasi panggung adalah menghias atau memperindah objek supaya dapat sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dalam pertunjukan tari, dekorasi panggung harus disesuaikan dengan tema yang dibawakan. Jadi, misalkan kalian menggelar suatu pertunjukan tari dengan tema kerajaan ya, menggambarkan kerajaan, maka dekorasi panggung yang harus kalian siapkan atau harus kalian tata dalam panggung atau tempat pementasan adalah semua alat atau perlengkapan yang menggambarkan tentang kerajaan. Ada kursi singgasana, begitu ya, ada tombak dan lain sebagainya. Itu untuk dekorasi panggung. Ya, untuk selanjutnya ada tata cahaya. Ya, tata cahaya di sini mempunyai tujuan dua, yaitu menyinari dan menerangi. Bisa kalian bedakan antara menyinari dan menerangi? Ya, bisa ya. Baik, untuk menyinari itu apa dan menerangi itu apa? Ya, betul sekali. Menyinari itu fokus pada suatu objek, sedangkan menerangi itu lebih secara umum ya, menerangi suatu ruangan. Baik, di dalam tata cahaya ini kita akan bahas yaitu macam-macam lighting-nya. Lighting yang dibutuhkan dalam pertunjukan. Yang pertama ada lampu spot. Lampu ini memberikan kesan cahaya terang pada satu tokoh atau satu adegan. Selanjutnya yang kedua ada lampu spot follow, yaitu lampu yang memberikan kesan cahaya terang hanya pada satu tokoh, namun mengikuti pergerakan tokoh. Ketiga, ada lampu strip. Adalah lampu yang menghasilkan cahaya warna-warni. Warna-warni gitu ya. Selanjutnya, dimmer. Untuk mengatur intensitas cahaya. Selanjutnya ada footlight, yaitu lampu untuk menerangi bagian bawah panggung. Lampu sentral dinyalakan sebelum dan sesudah pertunjukan. Front light, lampu untuk menerangi panggung dari arah depan. Backlight, lampu untuk menerangi bagian belakang panggung. Wing light, lampu untuk menerangi bagian sisi panggung. Silhouette light, lampu untuk membentuk siluet pada backdrop. Upper light, lampu untuk menerangi bagian tengah panggung. Ya, itu tadi lampu-lampu yang digunakan dalam pertunjukan tari, ya. Selanjutnya, setelah tata lampu, kita masuk ke slide berikutnya.
Tata suara adalah pengaturan bunyi dalam sebuah pertunjukan. Fungsinya dari tata suara adalah memperkeras volume suara, sehingga penonton dan penari dapat menangkap dengan jelas musik yang diperdengarkan yang akan membantu menciptakan suasana, dinamika, dan dramatik pertunjukan, sehingga menarik perhatian penonton. Begitu ya anak-anakku. Jadi, semakin jelas volume suara dari suatu pertunjukan, maka akan semakin menarik perhatian penonton dan akan semakin penonton itu jadi terbawa suasana. Gitu ya. Baik, selanjutnya untuk peralatan dari sound system itu sendiri ada beberapa ya. Bisa kalian lihat dalam video ada amplifier, mixer, kemudian equalizer, expander, surround, speaker, headphone, dan masih banyak peralatan sound system yang lainnya. Itu adalah peralatan sound system dalam pertunjukan tari. Untuk selanjutnya, setelah tata suara, yaitu perlengkapan pementasan. Ya, dalam perlengkapan pementasan itu bisa kalian lihat ada tata rias, tata busana, properti, dan juga ada musik. Ya, mari kita bahas satu persatu perlengkapan pentas tersebut. Untuk yang pertama, tata busana. Pengertian dari tata busana itu sendiri adalah segala sandang, perlengkapan yang dikenakan penari dalam sebuah pementasan. Jadi, baju maupun aksesoris yang dikenakan penari dalam sebuah pementasan itu disebut dengan tata busana. Ya, yang dipakai, yang dikenakan penari. Tata busana. Dalam tata busana itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, busana kepala. Busana kepala berarti busana yang dikenakan di kepala penari ya. Ada blangkon, iket, irah-irahan, tanjak, dan lain sebagainya. Untuk contoh busana kepala ya, sudah saya siapkan di sini ya. Ini ada tanjak, ini blangkon, ini iket. Ini yang biasa kalian lihat digunakan oleh penari kuda lumping atau jadilan itu ya, yang diikatkan di kepala itu namanya iket. Kemudian ini irah-irahan. Selanjutnya busana badan itu ada kebaya, rompi, kemben, baju, jarit, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian busana kaki. Busana kaki berarti busana yang dipakai di kaki penari. Itu ada sepatu, ada kaos kaki, kemudian ada gongseng atau kerincing. Ini ya contoh dari gongseng. Ya, ini merupakan gambar dari tari topeng ireng ya, menggunakan gongseng. Ini adalah tata busana. Selanjutnya tata rias. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mengubah wajah peranan. Ini ya bahan-bahan kosmetiknya. Jenis-jenis tata rias itu ada rias usia. Satu rias yang digunakan untuk mengubah usia seseorang, misalkan remaja memerankan usia yang sudah tua atau sudah lanjut ya, itu menggunakan rias usia. Kemudian ada rias jenis. Rias jenis itu untuk mengubah peran laki-laki maupun perempuan. Misalkan seorang perempuan akan memerankan tokoh laki-laki atau laki-laki memerankan perempuan, itu menggunakan rias jenis. Selanjutnya untuk rias tokoh, itu berarti misalkan kalian akan memerankan Soekarno, memerankan B.J. Habibie, dan masih banyak yang lainnya. Itu contoh untuk rias tokoh. Kalau rias bangsa berarti misalkan kalian ya sebagai bangsa Indonesia akan memerankan sebagai bangsa Cina
atau memerankan bangsa Jepang. Jadi mengubah aslinya ya, wajah asli pemain menjadi wajah bangsa yang akan dimainkan. Selanjutnya rias karakter. Rias karakter itu seperti apa ya? Oh iya, betul sekali. Rias karakter itu mengubah menjadi karakter antagonis atau protagonis, itu maksudnya ya. Selanjutnya temporal. Temporal itu berkaitan dengan waktu. Misalkan di pagi hari kalian bangun tidur sama kalian akan pergi ke pesta. Itu kan riasannya berbeda. Menggambarkan bangun tidur dengan menggambarkan saat kalian waktu pergi ke pesta. Begitu, itu rias temporal. Dan selain jenis-jenis tata rias, itu ada alat dan bahan. Alat dan bahan dalam tata rias itu ada foundation dan sponnya, kemudian eyeshadow, blush on, dan kuasnya, maskara, lipstick, dan masih banyak yang lainnya. Itu untuk tata rias. Selanjutnya, properti. Ya, properti adalah alat yang digunakan penari dalam sebuah pertunjukan tari. Dalam tari, properti dibagi menjadi dua, yaitu ada properti tari dan properti panggung. Kalau properti tari itu yang langsung dipegang oleh penari, dimainkan oleh penari ya. Ada keris, gunungan, pedang, tombak, gendewo, nyenyep. Nyenyep itu anak panahnya, begitu ya. Kemudian ini ada tameng dan ada pedang. Kalau properti panggung itu properti yang digunakan penari untuk menari dan terletak di panggung, contohnya kursi, meja, trap gitu ya, untuk adalah contoh properti panggung. Perlengkapan yang terakhir adalah iringan tari atau musik. Musik yang digunakan dalam tari sebagai pendukung atau pelengkap pertunjukan tari. Fungsinya yaitu sebagai pendukung gerakan dari para penari. Yang kedua, sebagai pendukung suasana yang disebut dengan musik ilustrasi. Dan yang ketiga, pengatur serta pemberi tanda efektif pada gerak. Macam-macam bentuk musik itu terbagi menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Musik in berarti berasal dari diri penari atau dalam diri penari. Kalau X berarti dari luar penari. Internal contohnya ada tepuk tangan, hembusan nafas, teriakan, petikan jari, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk eksternal itu contohnya ada gamelan, rebana, kentongan, gitar, dan musik instrumen yang lainnya ya. Itu tadi contoh dari iringan tari. Ya baik, demikian tadi pemaparan materi tentang tata teknik pentas. Jangan lupa untuk subscribe channel Ibu ya, agar Ibu tetap semangat dalam membuat media pembelajaran. Terima kasih, selamat belajar dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.